Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang saat ini lagi proses asistensi mengajar di sekolah mitra. Pada kesempatan atau pemirsa yang lain, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan bulan puasa Ramadan di hari ke-16 di tahun 1442 Hijriah. Nah, mudah-mudahan adik-adik tetap happy di situ, di tempat asistensinya atau tempat magangnya atau tempat PLV-nya. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas beberapa hal yang membuat layanan bimbingan dan konseling itu bisa berhasil, bisa sukses, ya. Ini tergantung dari beberapa dimensi atau beberapa faktor. Jadi ada 4 pilar yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mendukung keberhasilan di dalam proses layanan bimbingan dan bimbingan secara kelompok ataupun secara klasikal pada satuan pendidikan di tempat magang atau di tempat asistensi. Nah, apa saja pilar-pilar keberhasilan layanan bimbingan kelompok itu? Yang pertama adalah asesmen. Asesmen di sini adalah bagaimana kita melakukan pengamatan, ya, melakukan pengamatan atau melakukan asesmen kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam satu sekolah itu. Ini yang sangat penting. Asesmen di sini adalah bisa dilakukan melalui wawancara, bisa dilakukan dengan penyebaran angket, misalkan dengan menggunakan angket kesulitan belajar atau studi habit, ya, baik itu di tingkat SMA, di tingkat SMP, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ini atau SMK itu bisa dilakukan di asesmen itu bisa dilakukan menggunakan angket. Angketnya itu bisa salah satunya contohnya adalah studi habit atau kesulitan belajar. Yang kedua tadi, ya, kedua tadi adalah selain pengamatan, ya, pengamatan di lingkungan sekolah itu kita bisa tahu apa yang dibutuhkan gitu. Pengembangan materi apa, pengembangan karakter apa, pengembangan perilaku apa, pengembangan kognitif apa, baik secara kognitif, afektifnya, dan psikomotornya atau perilakunya apa yang dibutuhkan di situ. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini bisa kita lakukan kepada seluruh komponen yang ada di sekolah mitra itu sendiri. Baik itu dari kepala sekolahnya, dari guru mata pelajarannya, wali kelasnya, koordinator BK-nya, guru BK-nya, atau bisa kita langsung ke siswanya. Ya, bisa kita wawancara kepada siswanya secara face to face atau secara kelompok. Apa yang mereka butuhkan, pengembangan karakter apa yang mereka butuhkan. Ini yang sangat penting. Yang kedua, pilar yang kedua adalah treatment. Adalah bentuknya adalah treatment terencana. Treatment yang terencana. Yang dimana terencana di sini adalah mulai dari jadwalnya diatur, ya, tujuan layanannya apa, ya, pengubahan perilakunya apa yang kita rubah di situ, ya, RPP-nya harus kita siapkan, ya. Yang keempat adalah instrumennya harus benar-benar matang kita persiapkan, ya, baik instrumen itu dari materinya, dari modelingnya, dari lembar refleksi isi refleksi dirinya, ya, dari lembar pengembangan dirinya seperti apa, bagaimana kita akan melakukan instrumen yang evaluasi proses dan instrumen
pengubahan perilakunya, ya ini yang harus kita benar-benar rencanakan secara matang di situ. Ini yang membuat ketika perencanaan ini atau terencana ini, treatment perencanaan ini tidak jalan, maka mustahil di dalam satuan pendidikan atau layanan bimbingan yang kita lakukan itu akan berhasil bagus. Kalau salah satu instrumennya atau treatment perencanaannya tidak ada, maka kita bisa melihat bahwa hasilnya tidak akan begitu bagus, tidak sesuai dengan harapan. Ya. Nah, di satu sisi bahwa di dalam proses layanan bimbingan, baik itu secara kelompok atau secara klasikal besar, kita harus benar-benar merencanakan secara matang di situ. Dari RPP-nya apa yang kita butuhkan di situ. Kalau sekarang kan RPP-nya cukup 1 lembar. Jadi di situ hanya disebutkan bagaimana tahapan awal, treatment-nya, tahapan akhirnya di situ. Nah, tujuannya apa dilakukan layanan, ya materi apa yang dibahas di situ, tujuannya apa, pengubah perilaku yang dirubah apa di situ. Itu yang perlu kita lihat di situ. Nah, baru kita beranjak kepada pilar yang ketiga, yaitu treatment yang terstruktur di situ. Terstruktur di sini maksudnya adalah langkah-langkah atau model layanan yang kita gunakan itu benar-benar kita jalankan secara terstruktur, secara bagus gitu. Mulai dari misalkan saudara menggunakan video edukasi misalkan. Jadi kalau kita menggunakan video edukasi itu langkah-langkah video edukasi itu benar-benar kita jalankan. Salah satu contoh, ini contoh bagaimana video edukasi itu, tahapan-tahapan langkah-langkah di dalam proses video edukasi itu. Yang pertama adalah kita melakukan pengantar. Pengantar di sini apa yang kita lakukan? Pengantar di sini yang kita lakukan adalah kita menyampaikan kepada siswa bahwa tujuan layanan kita apa? Tujuan layanan kita apa? Apa yang kita butuh, komponen yang kita ambil sebagai bahan kita untuk pengembangan diri itu apa? Ya. Perilaku yang dirubah apa yang kita rubah? Salah satu contoh misalkan untuk pengembangan diri mereka, untuk pengembangan diri siswa itu yang kita lakukan misalkan untuk pembuangan sampah di pada tempatnya atau sadar sampah di sekolah misalkan. Selanjutnya materi. Yang ketiga adalah materi yang kita sampaikan di sini. Materinya apa yang harus kita sampaikan kalau kita mengangkat materi tentang sadar sampah? Kelebihannya kalau kita sadar sampah apa yang terlihat di sekolah, kalau tidak sadar terhadap keberadaan sampah di sekitar apa yang terjadi di situ. Bahayanya apa? Kegunaannya apa, ya manfaatnya apa pada diri kita, kepada orang lain. Ini yang perlu kita sampaikan di situ. Jadi yang kedua di dalam tahapan video edukasi itu adalah pemodelan. Pemodelan di sini adalah kita menggunakan, kalau saudara menggunakan video edukasi, tentu videonya harus berdurasi maksimal 20 menit, jangan sampai lebih dari 20 menit. Jadi jangan sampai seperti saudara nonton sinetron, nonton film-film pendek ya atau film di bioskop, tidak. Videonya itu hanya sedikit yang menggambarkan tentang perilaku yang kita rubah. Yang tadi misalkan saya sampaikan yang tadi yaitu sadar sampah. Tentu kesadaran terhadap sampah itu, bahayanya sampah apa, bagaimana pengelolaannya yang baik, itu yang harus disampaikan di dalam video itu. Entah itu video itu dibuat oleh kita atau video oleh orang lain, itu bebas saja berekspresi. Nah, asalkan di situ bahwa intinya perilaku yang kita rubah itu mengena di dalam video itu. Tapi ingat, di dalam video edukasi itu durasinya tidak boleh melebihi dari 20 menit. Ini yang harus kita lihat di situ. Nah, yang berikutnya adalah kita melakukan refleksi isi.
Tahapan yang ketiga itu adalah melakukan refleksi isi dan refleksi diri. Salah satu contoh refleksi isi ya di dalam isi materi yang kita atau isi video yang kita lakukan adalah apa yang misalkan salah satu contoh, apa yang dilakukan oleh si A di dalam video itu ketika mengalami masalah terhadap sampah di lingkungannya. Apa yang dirasakan oleh si A tadi di dalam video itu terhadap melihat sampah di lingkungannya. Itu ya, itu salah satu contoh. Yang salah satu contoh bagaimana pertanyaan yang dilontarkan di dalam lembar refleksi isi itu. Yang kedua adalah lembar refleksi diri. Nah, lembar refleksi diri ini adalah mencerminkan bagaimana pandangan siswa itu sendiri atau kita terhadap kesadaran sampah. Misalkan salah satu contoh, apa yang kita rasakan ketika, apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat, apa yang Anda rasakan ketika Anda melihat orang lain itu membuang sampah di tempat Anda atau di lingkungan Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat sampah di lingkungan Anda? Apa yang Anda lakukan ketika Anda melihat sampah banyak di lingkungan Anda? Ini yang perlu kita gali di situ, bahwa di dalam refleksi diri ini sangat penting. Tentu tanpa refleksi diri di dalam sebuah layanan, tanpa refleksi isi dan refleksi diri di dalam sebuah layanan, itu kurang mengena di dalam pengubahan perilaku. Nah, baru kita melakukan yang ketiga, tahapan yang berikutnya adalah tahapan umpan balik. Umpan balik ini mana yang menjadi pedoman kita? Tentu di situ ada yang menjadi pedoman kita dalam melaksanakan umpan balik atau berdiskusi. Di situ adalah lembar refleksi isi dan lembar refleksi diri dan materi. Nah, pada tahapan yang kelima di dalam video edukasi itu adalah pengembangan diri atau komitmen di sini, pengembangan komitmen. Bagaimana cara kita melakukan pengembangan diri yang baik pada siswa atau hal-hal baik yang akan dilakukan setelah mereka menjalankan layanan ini, atau setelah selesai dari layanan bimbingan ini, perilaku baik apa yang akan mereka kembangkan, terutama tentang yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang tadi yang saya sebutkan, misal materi. Yang terakhir tahapan dari video edukasi itu adalah evaluasi. Evaluasinya ini adalah evaluasi bisa kita lakukan di berbentuk angket. Di situ angket pengubahan perilaku yang kita susun, misalkan ya, ini yang saya sebut dengan terstruktur, treatment yang terstruktur, yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah treatment yang bila kita menggunakan teknik video edukasi, misalkan ini yang kita lakukan. Nah, pilar ya, saya beralih ke tadi pilar keberhasilan di dalam sebuah layanan bimbingan kelompok atau bimbingan klasikal itu. Yang pertama adalah asesmen, yang kedua adalah treatment yang terencana, yang ketiga adalah treatment yang terstruktur, yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah ada dua bentuk evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran, terutama yang berhubungan dengan layanan, bagaimana proses layanan itu berjalan. Yang kedua adalah evaluasi perilaku yang kita rubah. Evaluasi perilaku ini bisa dilihat dari perubahan perilaku dari sejak kita melaksanakan layanan ke beberapa bulan atau beberapa minggu yang kita tetapkan untuk melakukan evaluasi perubahan. Oke, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan melalui email atau chat WhatsApp di grup di grup WhatsApp. Jadi ini adalah ada 4 keberhasilan, pilar keberhasilan layanan yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah asesmen, treatment yang terencana, treatment yang terstruktur, evaluasi. Nah,
Ketika ada yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, di hati adik-adik, mohon dimaklumi ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami sebelum saudara melakukan proses layanan. Jadi 4 pilar ini yang perlu menjadi bahan saudara, pertimbangan saudara di dalam melaksanakan proses layanan bimbingan kelompok terutama. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan lancar di tempat tugas saudara, tempat praktek saudara. Bila ada kekeliruan, bila ada salah kata, atau ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Dan bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan melalui grup. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.